Materi yang pertama adalah pengertian sosiologi hukum. Sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Gejala sosial itu seperti ekonomi, agama, moral, dan politik. Sedangkan gejala non-sosial seperti geografis dan biologis. Kemudian untuk hukum adalah aturan yang disahkan untuk mengatur perilaku masyarakat yang bersifat mengikat dan memaksa. Kemudian untuk definisi sosiologi hukum sendiri itu adalah cabang ilmu sosial yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial. Selanjutnya, objek kajian sosiologi hukum itu ada dua, yaitu objek material yang mencakup kehidupan sosial, gejala, dan proses hubungan antar manusia. Kemudian objek formal yaitu fokus pada hubungan antara manusia sebagai makhluk sosial. Dalam konteks sosiologi hukum, objeknya adalah hubungan timbal balik antara hukum dan berbagai aspek sosial seperti interaksi kelompok, budaya, stratifikasi sosial, kekuasaan, dan perubahan sosial. Kemudian ruang lingkup sosiologi hukum adalah meneliti pola-pola perilaku hukum masyarakat, mengkaji hubungan hukum dengan perubahan sosial dan budaya, mengamati gejala sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hukum. Kemudian hubungan antara hukum dan masyarakat. Hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat dan sebaliknya perubahan masyarakat juga dapat mempengaruhi perkembangan hukum. Materi kedua yaitu hukum dan masyarakat. Yang pertama, hukum Islam dan perubahan sosial. Perubahan sosial didefinisikan sebagai segala perubahan dalam lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial. Yang kedua, karakteristik hukum Islam bersifat universal dan realistis. Penetapan hukum didasarkan pada musyawarah sebagai pertimbangan. Saksi hukum mencakup dunia dan akhirat. Yang ketiga, teori perubahan sosial. Yang pertama itu dari Max Weber, hukum merefleksikan solidaritas masyarakat. Yang kedua, Emil Durkheim, hukum berhubungan dengan kesadaran kolektif masyarakat. Yang ketiga ada Arnold M. Rush, perubahan hukum dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, interaksi atau konflik antar masyarakat, dan gerakan sosial. Yang keempat ada konsep perubahan sosial, itu melibatkan tiga unsur utama. Yang pertama perubahan pada struktur sosial, yang kedua perubahan pola interaksi sosial, yang ketiga perubahan sistem nilai dan norma sosial. Materi yang ketiga yuridis empiris dan yuridis normatif. Yang pertama pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum yang menggabungkan metode normatif dan empiris dengan mempelajari implementasi hukum dalam kehidupan nyata. Fokusnya adalah law in action, law in concreto, dan kajian non-doktrinal melalui studi lapangan. Objek kajiannya itu mencakup efektivitas hukum, kepatuhan terhadap hukum, peran lembaga hukum, dan penegakan hukum. Yang kedua, pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum yang menelaah norma, kaidah, aturan, dan dokumen hukum melalui studi kepustakaan. Fokusnya adalah law in book, law in abstracto, dan doktrinal. Objek kajiannya mencakup norma dasar, asas hukum, peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, perbedaan utama. Yang pertama, yuridis empiris itu memahami hukum melalui pengamatan langsung dan penerapannya di masyarakat. Sedangkan yuridis normatif berbasis pada analisis teoritis dan studi dokumen hukum. Materi yang keempat, mazhab pemikiran hukum positivisme. Yang pertama, pengertian. Aliran hukum positivisme menekankan pemisahan tegas antara hukum dan moral, antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya. Yang kedua, bentuk-bentuk positivisme hukum. Yang pertama itu ada positivisme yuridis, berfokus pada pembentukan sistem hukum yang rasional dan profesional. Yang kedua ada positivisme sosiologis, menganggap hukum sebagai bagian dari kehidupan masyarakat yang bersifat terbuka. Kemudian yang ketiga, kelebihan positivisme hukum, yaitu menciptakan masyarakat yang teratur, memberikan kepastian hukum, dan menjamin keadilan secara hukum. Yang keempat, kelemahan positivisme hukum, yaitu sulit mencapai keadilan sosial dan sistem hukum yang tertutup dapat dipengaruhi oleh kekuasaan politik negara. Materi yang kelima, mazhab pemikiran hukum sociological jurisprudence. Yang pertama, pengertian. Aliran ini berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, bukan hanya hukum positif. Yang kedua, karakteristik. Yang pertama itu mengakui hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Yang kedua, hukum positif hanya efektif jika selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat. Yang ketiga, hukum dipandang sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sosial dan cerminan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Mazhab pemikiran hukum living law dan utilitarianisme. Yang pertama, living law.
pengertiannya adalah hukum yang ditemukan dalam masyarakat sebagai hasil dari budaya dan pola hidup masyarakat. Untuk karakteristiknya, yang pertama tidak tertulis berbentuk adat, tradisi, norma agama, dan norma sosialnya. Yang kedua dibentuk dan dilakukan oleh masyarakat. Yang ketiga sanksi tidak wajib ada namun perilakunya bersifat sosiologis. Kemudian mazhab utilitarianisme, untuk pengertiannya adalah aliran dalam filsafat hukum yang menjadikan asas kemanfaatan atau kebahagiaan sebagai tujuan utama hukum. Kemudian untuk pokok pikirannya, yang pertama baik buruknya tindakan manusia diukur dari apakah tindakan tersebut mendatangkan kebahagiaan atau mengurangi penderitaan. Yang kedua, hukum harus memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan serta memenuhi tujuan sosial masyarakat. Kedua mazhab ini memberikan pandangan alternatif terhadap hukum positif dengan penekanan pada relevansi hukum terhadap nilai dan kebutuhan masyarakat. Materi ketujuh, pemikiran Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun. Pemikiran Emil Durkheim. Yang pertama, pendekatan fungsionalisme. Durkheim mengembangkan pendekatan ilmiah untuk mempelajari fenomena sosial, memperkenalkan konsep fakta sosial yang independen dari individu. Yang kedua, fakta sosial. Menurut Durkheim, fakta sosial hanya dapat dijelaskan melalui fakta sosial lainnya, bukan melalui tindakan individu. Yang ketiga, pendidikan sebagai alat sosial. Durkheim melihat pendidikan sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial, mempertahankan peran sosial, dan mendukung pembagian kerja. Pemikiran Ibnu Khaldun. Yang pertama, teori asabiyah menekankan pentingnya solidaritas kelompok sebagai pendorong utama pembentukan dan keberlanjutan masyarakat secara negara. Yang kedua, pembagian tingkatan masyarakat. Ada masyarakat primitif atau wahsi, ada masyarakat pedesaan, ada masyarakat kota. Yang ketiga, teori siklus sejarah. Ada kebangkitan atau al-ibda, kegemilangan atau al-zaman at-tahih, ada kemerosotan atau ad-daur, ada keruntuhan atau al-had. Yang keempat, tahapan pendirian negara. Ada pemusatan kekuasaan, menikmati kekuasaan, ketundukan dan kemalasan, foya-foya dan penghamburan kekayaan. Materi ke-8, pemikiran Max Weber dan Herbert Leonard Adolf Hart atau H.L. Hart. Yang pertama, Max Weber. Rasionalisasi dan sosiologi agama. Weber menekankan pentingnya rasionalisasi dalam sosiologi agama dan pemerintahan. Kemudian konsep agama. Weber mendefinisikan negara sebagai lembaga yang memiliki monopoli penggunaan kekuatan fisik secara sah, konsep penting dalam ilmu politik modern. Kemudian pemikiran H.L. Hart, kritik terhadap teori John Austin, menolak pandangan bahwa hukum adalah semata-mata perintah penguasa yang didukung oleh ancaman hukum. Kemudian pemilahan peraturan primer dan sekunder. Peraturan primer mengatur perilaku, misalnya hukum pidana. Kemudian peraturan sekunder mengatur prosedur dan pengakuan hukum. Materi ke-9, efektivitas hukum. Yang pertama, pengertian. Efektivitas hukum adalah kemampuan hukum untuk menciptakan keadaan atau situasi seperti yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum. Yang pertama, faktor kaidah hukum harus memenuhi rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum. Dua, faktor penegakan hukum. Tiga, faktor sarana dan prasarana, tersedianya fasilitas yang mendukung melaksanakan hukum. Yang keempat, faktor kesadaran masyarakat. Yang kelima, faktor budaya, kebiasaan, nilai, dan norma yang hidup dalam masyarakat yang mendukung penegakan hukum. 3. Syarat efektivitas hukum. Yang pertama, ada aturan hukum yang diterbitkan oleh lembaga berwenang. 2. Keluasan dan jangkauan universal. 3. Keberadaan sanksi sebagai penguat dan memaksa. Kemudian 4. Kesadaran hukum. Kesadaran hukum, konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang kesesuaian antara ketertiban dan ketentraman. Kemudian kepatuhan hukum, tindakan masyarakat mematuhi hukum, seringkali karena rasa takut akan sanksi. Kemudian indikator kesadaran hukum, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum. Materi 10, Law and Social Control. Yang pertama, pengertian. Hukum berperan sebagai alat untuk mengawasi dan mengatur perilaku masyarakat agar tercipta stabilitas sosial. Pengendalian sosial bertujuan mencapai keserasian antara stabilitas dan perubahan dalam masyarakat. Dapat bersifat preventif atau pencegahan gangguan atau represif atau mengembalikan keserasian jika terjadi pelanggaran. Yang kedua, tujuan hukum. Yang pertama, untuk mencapai kedamaian melalui kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Yang kedua, menegakkan supremasi hukum sebagai landasan tertib sosial. Kemudian ketiga, fungsi hukum. Ada sebagai sarana pengendalian sosial atau social control.
yaitu mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat, membentuk kaidah baru untuk menggantikan kaidah lama yang tidak relevan, mendorong kepatuhan terhadap hukum tanpa perlu kekerasan atau paksaan. Kemudian sebagai sarana rekayasa sosial atau social engineering, ada mengubah pola pikir masyarakat dengan memperkenalkan lembaga hukum modern dan menyusun masyarakat dengan tuntutan modernisasi untuk meningkatkan taraf hidup. Materi 11 Socio-Legal Studies. Yang pertama, pengertian. Kajian sosial legal adalah istilah umum untuk pendekatan sosial terhadap hukum yang menganggap hukum sebagai bagian dari fenomena sosial. Kemudian kedua, hubungan sosiologi hukum dengan socio-legal studies. Keduanya saling melengkapi. Hukum sosiologis fokus pada hukum sebagai fenomena sosial, sementara studi sosial legal mengintegrasikan metode interdisipliner untuk memahami penerapan hukum dalam konteks sosial. Materi 12. Progressive Law. Yang pertama, pengertian. Hukum progresif adalah pendekatan hukum yang menekankan adaptasi dan perubahan sesuai perkembangan zaman serta nilai-nilai masyarakat. Kedua, tujuan dan prinsip hukum progresif. Pertama, mengutamakan keadilan dibandingkan ketaatan mutlak terhadap teks hukum. Kedua, mengubah hukum dari pendekatan tekstual ke penerapan yang lebih fungsional dan berorientasi pada kemanusiaan. Yang ketiga, menjadikan hukum sebagai alat yang bermoral dan membawa kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, ciri-ciri hukum progresif. Berfokus pada manusia sebagai pusat sistem hukum, tidak terpaku pada aturan formal tetapi menyesuaikan dengan konteks masyarakat, mendorong evaluasi terus-menerus terhadap hukum untuk memperbaiki kekurangan. Yang keempat, reformasi hukum. Reformasi hukum harus menyentuh 3 aspek utama, yaitu yang pertama, struktur hukum, memperbaiki kelembagaan dan mekanisme hukum. Yang kedua, substansi hukum, menjamin isi hukum yang adil dan relevan. Yang ketiga, budaya hukum, meningkatkan profesionalisme penegakan hukum dan kesadaran hukum. Materi ke-13, legal pluralisme. Yang pertama, pengertian adalah keragaman hukum yang mengakui keberadaan lebih dari satu sistem hukum dalam suatu lingkungan sosial. Yang kedua, perkembangan legal pluralisme berkembang melalui advokasi masyarakat adat untuk melindungi hak-hak tradisional mereka, seperti pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam pasal 18 BUUD 1945. Ketiga, macam-macam hukum di Indonesia. Yang pertama, ada hukum adat, berbasis kebiasaan masyarakat, menjadi hukum tertua di Indonesia dan diakui dalam konstitusi. Yang kedua, hukum Islam, bersumber dari Al-Quran dan hadis, dominan dalam aspek seperti perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Yang ketiga, hukum barat atau civil law dan common law. Warisan kolonial digunakan dalam banyak aspek sistem hukum nasional. Materi 14. Pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam. Yang pertama, pendekatan sosiologi. Menganalisis hubungan antara norma agama dan kenyataan sosial. Fokusnya adalah memahami bagaimana ajaran agama mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya. Kedua, pendekatan sosiologi dalam memahami hukum Islam. Melibatkan 3 poin utama. Yang pertama, hubungan agama dan masyarakat. Agama mempengaruhi norma sosial, sedangkan konteks sosial mempengaruhi interpretasi agama. Yang kedua, muamalah dan ibadah. Hukum Islam yang mengatur interaksi sosial dan distribusi kesejahteraan seperti zakat. Yang ketiga, teori sosiologis, menggunakan teori fungsionalisme, interaksionalisme, dan konflik untuk memahami penerapan hukum Islam. Kemudian, faktor-faktor sosial. Ada dampak hukum Islam terhadap perilaku sosial, pengaruh perubahan sosial pada pemahaman hukum, interaksi antar individu dalam komunitas muslim, pengaruh ekonomi dan politik terhadap prioritas masyarakat. Kemudian ada kontribusi pendekatan sosiologi. Pendekatan ini berkontribusi pada pemahaman interaksi antara hukum dan masyarakat, dorongan untuk reformasi hukum agar relevan dengan kondisi modern, penyesuaian hukum Islam dengan realitas sosial yang dinamis.